Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang logika dan sarana berpikir ilmiah. Logika berasal dari kata Yunani kuno logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi. Tetapi dalam arti seni berdebat Alexander Aphrodiseus permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu logika disebut dengan logike episteme atau ilmu logika, yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Macam-macam logika menurut Deliang G dalam Adib 2010 yaitu: yang pertama, logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Logika deduktif dan induktif. Logika deduktif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Contoh argumen pada logika deduktif yaitu: semua mahasiswa Universitas Mega Rezeki semester 1 tinggal di Ma'had. Firman adalah mahasiswa Universitas Mega Rezeki semester 1, Firman tinggal di Ma'had. Logika induktif merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terlebih dahulu dipakai untuk penarikan kesimpulan. Contohnya, argumen pada logika induktif yaitu: buku 1 besar dan tebal adalah mahal, buku 2 besar dan tebal adalah mahal, jadi semua buku besar dan tebal adalah mahal. Logika formal dan material. Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas atau turunan hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang-orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya, mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan, dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam suatu cabang ilmu dari istilah pernyataan yang dimaksud. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Logika filsafati dan matematik. Logika filsafati merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam filsafat, seperti logika kewajiban dengan etika atau logika arti dengan metafisika. Sedangkan logika matematik menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Contohnya,
Kepler, seorang ahli astronomi, telah mencatat pengamatan-pengamatan yang banyak jumlahnya tentang posisi planet Mars. Catatan-catatan ini memberitahukan kepadanya tentang posisi Mars di ruang angkasa pada berbagai waktu selama bertahun-tahun dalam hubungannya dengan matahari pada suatu waktu tertentu. Masalah yang dihadapi Kepler ialah jalan edar mengitari matahari yang manakah yang harus ditempuh Mars agar berada pada titik-titik yang telah diamati di angkasa pada waktu-waktu yang setepatnya. Menurut Sujono Sumargono, metode ilmiah secara garis besar ada dua macam, yaitu metode analitiko-sintesa dan metode non-deduksi. Metode analitiko-sintesa merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintesis. Metode analisis yaitu cara penanganan terhadap sesuatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilahkan pengertian yang satu dengan pengertian lainnya. Misalnya, seorang filsuf memahami kata atau istilah keberanian dari segi ekstensi. Dia mengungkapkan makna kata ini berdasarkan bagaimana kata ini digunakan dan mengetahui sejauh mana kata keberanian menggambarkan realitas tertentu. Apabila kita menggunakan metode analisis dalam bentuk terakhir, kita memperoleh pengetahuan analitis. Metode sintesis yaitu cara penanganan terhadap sesuatu objek tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya sehingga menghasilkan sesuatu pengetahuan yang baru. Contohnya, ilmu adalah aktivitas, ilmu adalah metode, ilmu adalah produk. Jadi hasil sintesisnya yaitu ilmu adalah aktivitas, metode, dan produk. Metode non-deduksi. Metode non-deduksi merupakan gabungan dari metode induksi dan metode deduksi. Metode induksi yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapati ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya, umpamanya kita mempunyai fakta bahwa kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, demikian juga singa, kucing, dan berbagai binatang lainnya. Dari kenyataan-kenyataan ini kita dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni semua binatang mempunyai mata. Metode deduksi yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atau hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Contohnya, setiap manusia yang ada di dunia pasti suatu ketika pasti akan mati. Si Ahmad adalah manusia. Atas dasar ketentuan yang bersifat umum tadi, karena Ahmad adalah manusia, maka suatu ketika ia akan mati juga. Kesimpulan dari materi kali ini adalah manusia dituntut untuk bisa memanfaatkan wahana berpikir yang dimilikinya. Manusia juga harus mampu memposisikan dirinya di posisi kebenaran. Hal yang harus dilakukan manusia adalah menempatkan penalaran sebagai salah satu langkah menemukan titik kebenaran. Pengetahuan inilah yang disebut dengan ilmu, dan ilmu inilah yang membuat manusia bisa berpikir. Di dalam penalaran ditemukan logika. Logika melahirkan deduksi dan induksi. Secara umum, induksi dan deduksi suatu proses pemikiran untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang benar didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki. Metode ilmiah berkaitan dengan gabungan dari metode deduksi dan metode induksi. Jadi, suatu proses pemikiran dapat dituangkan dalam pembuatan metode ilmiah dan juga membuktikan tentang penalaran yang melahirkan logika dibantu dengan metode deduksi dan induksi, maka akan menghasilkan pengetahuan yang baru. Dengan metode ilmiah, pengetahuan akan dianggap sah adanya. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.